Assalamualaikum Pak Khalid, apa kabarnya nih Pak? Sehat? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah nih. Baik, sehat-sehat. Ibu bagaimana? Sehat juga nggak? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Saya seneng nih dengernya. Tapi saya lihat hari ini kok Pak Khalid wajahnya kurang bersemangat nih, kurang nggak seceria kayak biasanya. Itu kalau boleh Iya tahu nih ada Bu. apa ya Bu? Ada apa ya Pak kira-kira? Itu Bu sebenarnya memang ada sedikit masalah pada saat KBM belajar. Jadi ada kebingungan, ada apa gitu, cari masalah apa ya, apa anak-anak. Padahal kita sudah bikin sesuatu hal kesepakatan, tapi anak-anak itu suka lalai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, dengan keyakinan kelas yang dibuat gitu. Oh gitu Pak. Boleh diceritakan Pak? Nggak usah sungkan, kali aja saya bisa bantu, terus ya bisa menghasilkan solusi lah. Silakan Pak diceritain coba. Boleh nih Bu, Ibu. Oh iya, sebentar dulu Pak. Kira-kira nih dari nanti kita mau bicara nih, apa sih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya mungkin kalau misalkan nanti hasil apa, kan saya ada kegelisahan, bisa ketemu lah Bu solusinya atau pencerahan dari hasil ngobrol sama atau diskusi sama Ibu. Siap Pak. Ya semoga kita nanti akan bisa mendapatkan penyelesaiannya ya Pak. Amin. Jadi permasalahannya apa nih Pak? Coba silakan diceritakan. Ini Bu, di awal kelas kan memang sudah ada keyakinan kelas yang dimana memang di pelajaran olahraga itu kan harus ganti baju, nanti ganti baju betul. Lagi gitu. Jadi kita sudah bikin kayak rundown gitu, kayak susunan acara gitu. Berapa menit ganti baju, berapa menit di lapangan, berapa menit lagi ganti baju lagi untuk lanjut ke mapel berikutnya gitu. Nah, di kedua proses ini atau kegiatan ini terkadang bermasalah. Setelah pergantian pelajaran dari sebelumnya, itu anak-anak suka lama, padahal kita sudah sepakat 10 menit untuk ganti baju gitu, tapi nanti lama datangnya, kadang-kadang bisa lewat 15 menit, kadang-kadang kalau sampai tidak disamperin ke kelas itu bisa sampai 20 menit gitu. Jadi dengan berbagai macam alasan gitu sih Bu, jadi permasalahannya. Iya, begitu ya Pak. Tapi BTW kok bisa ya Pak ya? Terus kira-kira apa yang membuat murid-murid itu, tadi permasalahan apa berarti? Telat ganti bajunya ya Pak ya? Iya, lalai dari kesepakatan kelas, dari keyakinan kelas yang dibuat, terus jadi efeknya ke ganti baju. Ngeremehin waktu berarti ya? Ngeremehin waktu, apa ya? Nggak disiplin Bu ya, nggak disiplin waktu gitu ya. Betul. Jadi, akhirnya kan materi yang sudah disiapkan itu jadinya nggak maksimal waktunya, jadinya sedikit dapat waktunya untuk belajar gitu. Memang nggak banyak sih yang ngelakuin gitu, tapi mengganggu tetap saja. Iya betul. Oh jadi begitu ya Pak. Lalu dari semua murid dalam satu kelas, kira-kira tuh berapa persen sih Pak yang murid yang lama ganti bajunya? Ya yang mengganggu itu, yang nggak disiplin waktu itu kurang lebih kalau dari itu 20% lah Bu, 20-30 gitu, dan itu ya kadang-kadang bergantian gitu. Tapi kalau di rata-rata ini ya 20%-an anak lah yang kurang disiplin masalah waktu untuk ganti baju. Dan terkadang juga mengganggu juga ke pelajaran berikutnya gitu kan, dan itu lagi aja gitu. Dia lagi nggak ganti baju gitu kan,
nanti akhirnya saya yang ditegur sama guru setelah betul. pelajaran saya gitu Bu. Lalu kira-kira tuh lebih banyakan murid mana Pak? Laki-laki atau perempuan? Nah ini nih yang paling banyak nih perempuan nih karena Pasti ya. mereka terkadang-kadang ada yang katanya pusing dari mapel sebelumnya, apalagi kalau habis dari ulangan. Padahal kan enak ya habis ulangan kita bisa senang-senang. Betul. Tapi mereka alasannya capek. Nah, apalagi yang paling repot itu yang sakit dengan istilahnya apa ya, kalau perempuan kan lagi masanya PMS tuh. Oh iya, Kadang-kadang dia malas untuk ganti baju. Tapi kita sudah bikin sebenarnya kalau lagi emang PMS nggak ikut olahraga nggak masalah, yang penting turun semuanya. Karena Iya betul. repot kalau tetap di atas, takut ada barang yang hilang nanti. Nanti disalahin. Salahin dia. Gitu. Betul. Yang paling banyak Lalu sih perempuan tuh. perempuan ya berarti ya Pak ya? Belum lagi dandannya lama. Waduh, minyak Betul. wangi, oke, benerin dulu kerudung, belum lagi dandan yang lain itu yang makin lama itu. Gitu sih Bu. Ya Makanya itu yang perempuan ya Pak. jadi masalah, jadi istilahnya apa ya, disiplin waktunya itu anak-anak kadang-kadang suka lalai. Lalu bagaimana tuh kalau tanggapan Pak Khalid kalau pas nemuin masalah itu? Tanggapan saya sih dari masalah itu emang mengganggu Bu, sangat mengganggu. Mengganggu ya. Kita sudah merencanakan pembelajarannya, sudah membuat keyakinan, kadang-kadang mundur atau jadi tidak maksimal dari proses pembelajarannya. Walaupun memang tidak banyak gitu, tapi tetap aja kalau tidak ditindak, iya, bisa jadi kesel dia. Ya dari sayanya juga kesel, apa enggak kalau saja ditindak juga teman-temannya akhirnya suka ngikutin akhirnya. Takutnya gitu. Orang itu aja boleh nih gitu. Itu sih Bu. Ya, izin bertanya nih Pak nih. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam menangani murid yang terlambat ganti baju itu? Kalau dari kesepakatan kelas sih di awal yang terlambat kita kasih push up ya gitu. Masih ranah ke olahraga gitu ya. Push up yang kita kasih, cuman yang bersifat emang olahraga gitu, biar ada satu punishment ya untuk anak-anak yang kurang disiplin, lari atau keliling atau telatnya berapa lama, 2 menit 2 keliling, 3 keliling, kalau 5 menit 5 keliling gitu Bu. Bagaimana tuh Bu? Kalau menurut saya sih hukuman olahraganya bagus juga sih Pak. Jadi anak-anak tuh yang pada telat tuh bisa langsung ya olahraga pemanasan kali ya Pak. Iya, sekalian aja pemanasan dia. Kemudian menurut Bapak kira-kira bagaimana nanti hasilnya setelah Pak Khalid nih, rencana Pak Khalid yang dilakukan dari yang tadi hukuman? Seperti yang kita ketahui bersama kan perlu adanya penerapan segitiga restitusi ya Pak ya? Iya gimana tuh Pak? Rencana Bapak itu ke depannya gimana? Boleh tuh Bu, mungkin saya panggil anaknya ya, anaknya yang bermasalah, panggil masuk ke pinjam ruang BK kali Bu ya, untuk panggil biar lebih concern ke anaknya itu apa ada masalah atau apa, mungkin memang bagi dia kurang menarik atau emang lagi nggak suka di pelajaran itu lagi atau kurang fit badannya. Bisa tuh Bu. Wah, bisa tuh Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas dari tadi nih, lalu apa rencana Bapak Khalid selanjutnya? Ya mungkin kalau yang tadi itu kita buat lagi, kita mengingatkan lagi keyakinan kelasnya, diingatkan lagi anak-anaknya kesepakatannya bagaimana, keyakinan kelasnya bagaimana. Terus kalau misalkan memang masih ada juga ya bisa tadi pakai proses restitusi biar lebih mendalam, jadi tidak main
tidak main langsung hukum saja, mungkin memang dia tidak bawa Mm-mm. baju atau emang dia ada sakit atau apa gitu. Jadi proses restitusi dipakai nanti untuk pelaksanaan pembelajaran atau menindak lanjuti anak-anak yang memang kurang disiplin di waktu gitu Bu. Mm-mm. Itu rencana yang sangat bagus Pak. Nah, lalu kira-kira apakah yang masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Lapor kali Bu ya ke wali kelasnya ya, kalau emang anak-anak itu kurang Boleh tuh Pak. Ide bagus. kurang susah dibilangin gitu, misalkan Mungkin ada proses kerjasama yang sama wali tadi kelasnya. tambahan dari wali kelasnya, mungkin dari wali kelasnya nanti bisa nyambungin ke orang tuanya, jadi catatan ke wali kelas gitu ya Bu ya. Iya, Bagaimana? biar lebih memperhatikan murid-muridnya ya Pak ya. Wali kelasnya juga ikut andil. Bagus itu Pak, udah luar biasa banget langkah penyelesaiannya. Nah, alhamdulillah. Berarti senang ya Pak ya. Bapak udah nemuin sendiri nih. Gimana Pak? Nah iya, makanya alhamdulillah ya, efek dari ini kali Bu ya, sharing, jadi bisa nemuin. Iya. Perasaannya gimana Pak? Ya lebih terbuka, lebih mendapat pengalaman atau mendapat wawasan baru yang tadinya tidak terpikirkan ya jadinya terpikirkan gitu, dan bisa dicoba nantinya di proses pembelajaran. Iya. Gitu, Bu. Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak, pada akhirnya Pak Khalid sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Kemudian dari yang tadi kita sudah bicarakan dan Pak Khalid sudah rencanakan, komitmen apa nih Pak yang akan Pak Khalid lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmennya mungkin nanti akan dibuat Yang pertama berarti ya Pak, kesepakatan kelas yang lebih dalam, terus dilihat nih beberapa waktu, dicari siapa-siapa aja nanti, emang yang paling banyak mungkin itu bisa nanti kita panggil untuk melakukan tadi restitusi dan dilanjutkan ke wali kelas, supaya ada inian khusus dari wali kelas atau dari BK-nya nanti. Ya. Berarti itu wali kelas dukungan ya, kekuatan ya Pak ya, dalam apa namanya? Ya, wali kelas berarti itu bentuk kekuatan, bentuk dukungan terhadap masalah yang Bapak hadapi. Iya, betul Bu. Nah, wali kelas kan memang ya orang tua di sekolah ya, untuk perkembangan anak-anaknya. Ya, ide bagus itu Pak, keren. Berarti semoga apa yang Pak Khalid rencanakan bisa terselesaikan ya Pak ya, dan Bapak bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya dan atas berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat. Amin. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Khalid kalau mau lanjut ngajar boleh. Saya juga mau lanjut. Terima kasih Bu.